Saudara, hari ini saya mau melanjutkan apa yang saya bahas kemarin dan saya mau mengajak Anda semuanya mewaspadai hati ini karena Yeremia mengatakan hatimu itu licik. Saking liciknya kadang-kadang kita tidak tahu bahwa kita sedang ketipu oleh hati kita ini sendiri. Itulah sebabnya tidak ada salahnya mengenali hati kita ini. Siapa tahu di dalam hati ini ada benih-benih pemberontakan seperti apa yang dimiliki oleh umat Israel. Saudara-saudara, kita akan coba belajar yang pertama membedakan apa itu mengeluh dan bersungut. Ternyata dua hal yang berbeda. Yang kedua, bagaimana kita bisa menjadi orang yang memiliki persungutan dan sebagai seorang pemimpin, kalau kita ketemu orang-orang yang seperti itu, apa yang harus kita hadapi. Jadi pagi hari ini pelajaran kepemimpinan dan juga pelajaran mengenai pengembangan diri. Saudara-saudara, saya mau menjelaskan lebih dahulu, complaining itu kita semua melakukannya, ya kan? Saudara masuk ke restoran, saudara pesan nasi goreng spesial. Tahu-tahu yang keluar nasi goreng hanya dengan tauge, ikan asinnya sudah rasanya tidak asin. Kemudian saudara komplain, ini kok ikan asin tapi kok ikannya tidak asin. Anda boleh komplain. Itu komplain. Tapi kalau komplain kemudian, dengar, saya akan melengsarkan atau saya akan menutup ini restoran, saya akan ganti, saya yang akan memiliki restoran ini, itu sudah menjurus ke bersungut-sungut dan pemberontakan. Jadi pemberontakan atau persungutan adalah komplain yang dijiwai oleh pemberontakan. Ada unsur untuk memberontak, untuk melawan. Itulah persungutan. Makanya Allah kalau betul-betul marah kepada umat Israel karena merasa dinista. Dia merasa ini penistaan. Karena bukan hanya sekedar komplain, tetapi komplain dan mau melengsarkan dan menggantikan Tuhan. Bentuk bahwa umat Israel melecehkan Tuhan adalah mereka ingin menunjuk pemimpin sendiri. Musa dan Harun mau digantikan dan sebagainya. Nah saudara-saudara, waspadai kalau di dalam hatimu sering kali ada komplain ditambah memberontak. Itu namanya bersungut-sungut. Itu berbahaya. Nah, saya membaca kisah ternyata hal-hal yang mendatangkan jiwa pemberontak atau mengapa umat Israel bersungut-sungut, yang pertama adalah misinformation. Waspadai dengan informasi yang saudara dapatkan. Kalau saudara membaca di pasal 14 adalah reaksi daripada pasal 13. Pada waktu 10 pengintai memberitakan informasi, wow di sana orangnya besar-besar, kita ini seperti belalang, kita tidak ada apa-apanya, kita akan ditelan habis oleh mereka. Dan dengar baik-baik, yang memberitakan kabar atau memberikan informasi negatif ini 10 pengintai, berarti dari 10 suku. Karena satu pengintai mewakili 10 suku. Jadi 2 lawan 10, saudara-saudara. Artinya suara mayoritas sudah mendengar informasi yang negatif. Hanya tinggal 2 yang mendapatkan atau memberikan informasi yang positif, yang mendorong, yang menguatkan, yang memberikan pengharapan adalah Yosua dengan Kaleb. Jadi saya juga mendengar bahwa ide mengirim pengintai itu bukan dari Tuhan. Itu adalah ide mereka sendiri. Padahal sebelumnya Allah sudah mengatakan, aku akan memberikan negeri ini. Ini janji Tuhan. Aku memberikan negeri ini kepadamu. Tuhan akan menyertai. Tuhan yang akan berperang bagi mereka. Ngapain mesti ngirim pengintai? Artinya apa? Anda sengaja mencari informasi yang mendatangkan intimidasi. Cari-cari perkara sendiri. Kalau Anda sudah memegang janji Tuhan, kalau saudara sudah meyakini kebenaran firman, tidak usah cari-cari informasi yang melemahkan iman saudara. Amin. Haleluya. Kalau Tuhan sudah mengatakan ambil,
mulai, lakukan, kerjakan. Tidak usah mencari counter informasi yang mengcounter iman saudara, yang membuat Anda jadi lemah. Aduh susah nih Pak. Saudara tanya orang-orang yang gagal. Kemudian saudara mewawancarai supaya tidak gagal. Ketemu orang gagal mengatakan, alah kamu tidak usahlah memulai sesuatu. Ya kan? Apalagi umurmu sudah tidak menunjukkan potensi yang luar biasa. Kamu ini menurut pendapat saya sudah 99 kali gagal. Nanti kamu akan gagal lagi. Jadi ngapain kamu mencoba lagi? Kemudian saudara tanya lagi. Dari 12 orang, yang 10 mengatakan tidak usah memulai. Tidak usah memasuki negeri itu. Tidak usah. Akhirnya saudara membuat keputusan. Saudara membuat kesimpulan, mati aku. Itulah yang mereka lakukan. Matilah kita di padang gurun ini. Matilah kita. Maka hitung-hitungan, lebih baik kita dulu di Mesir daripada kita hidup sekarang ini. Mereka lupa janji Tuhan. Karena terlalu banyak suara mayoritas yang Anda dengar, Anda lupa kata-kata firman yang pernah Anda dengar. Maka waspadai suara mayoritas. Belum tentu benar. Amin. Nah disinilah dibutuhkan sebuah keyakinan. Saudara, waspadai telinga Anda. Kadang-kadang telinga saudara yang tidak disaring atau tidak menyaring apa yang Anda dengar bisa mendatangkan intimidasi. Anda mati bukan karena bakteri, Anda mati bukan karena virus, Anda mati karena ketakutan, intimidasi. Aduh bagaimana ini? Aduh bagaimana nanti? Aduh bagaimana? Anda mati karena ketakutan. Jadi ini orang-orang yang mendengar suara mayoritas, belum apa-apa sudah memutuskan matilah kita nih, matilah kita. Mereka lupa. Tuhan baru mengatakan, ini tanah sudah saya kasih kepada kamu. Bahkan rencananya sudah 400 tahun yang lalu. Waspadai, amin. Maka berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah. Berbahagialah orang yang duduk dengan orang yang suka memberikan hikmat. Berbahagialah mereka yang punya mentor penasehat yang bisa mengarahkan, memberikan nilai plus, yang bisa memunculkan potensi Anda dan mengembangkan Anda sehingga Anda bisa meraih titik maksimal. Nah, di dalam hidup ini tidak semua orang pandai-pandailah menyaring informasi, saudara-saudara. Amin. Yang kedua, pandai-pandailah memilih sumber informasi. Jadi salah memilih teman, bisa-bisa salah mendapatkan informasi dan keterangan. Kalau saudara tanya kepada suku-suku yang lain dan itu sudah dibicarakan, itu kemudian malam itu mereka menangis. Mereka menangis dengan meratap, saudara-saudara. Bukan hanya sekedar menangis, mereka sudah meratap seolah-olah mereka sudah mati. Keterlaluan sekali. Karena apa? Salah memilih orang yang memiliki informasi atau yang memberikan informasi kepada kita. Makanya benar, jangan duduk dengan pencemooh, jangan berjalan dengan orang yang berdosa atau berdiri di jalan orang yang fasik. Karena kalau saudara bersama dengan mereka, informasi apa yang saudara akan dapatkan? Informasi negatif. Saudara bersama dengan orang yang fasik, orang yang tidak kenal Tuhan, orang yang suka omong kotor, orang yang suka merendahkan orang lain, orang yang suka membullying orang. Saudara lama-lama Anda bisa mendapatkan informasi yang salah yang bisa membentuk karakter saudara. Waspadalah. Amin. Saya mau mengatakan Anda, saya bersyukur kepada Tuhan dipertemukan dengan orang-orang yang memberikan sumbangsih nilai plus dalam hidup saya. Saya mau berbangga dulu dengan dua teman saya, Pak Pendeta Michael Murphy dengan Pak Rod Plummer, yang tidak tahu bagaimana, saya yakin itu bukan kebetulan. Waktu saya masih mengajar di Malang, tiba-tiba saya dihubungi oleh Ibu Gail Bonnet. Pak Paulus bisa menolong menerjemahkan, kami ada seminar leadership di Denpasar. Saya pergi, saudara. Dan ternyata saya ketemu dengan Pak Michael, dengan Pak Rod Plummer. Pada waktu istirahat di acara seminar itu, tiba-tiba hati kita seperti menyatu, klik. Langsung, Paulus, saya senang dan saya mau bekerja sama dengan kamu. Nah, pada waktu itu Pak Michael Murphy baru saja mengembalakan sidang. Dulunya dia adalah youth pastor atau eksekutif pastornya Hillsong. Jadi dia langsung menawarkan, Paulus, mau enggak kamu datang ke Australia? Saya bilang, saya belum pernah ke Australia. Ini saudara-saudara, zaman itu, tahun berapa ya? 96, ya kira-kira tahun 96 bisa datang ke Hillsong ikut seminar atau conference itu sesuatu yang luar biasa. Jadi saudara, waktu saya ditawari untuk pergi ke Hillsong, dibiayai semuanya dengan istri, saya bilang siap, saya pergi. Jadi saya dengan istri kami pergi ke sana pertama kali buat kami ikut seminar atau conference
Hillsong Australia, waktu itu masih belum banyak orangnya. Jadi awal-awal waktu itu. Dan saudara-saudara, apa yang saya temukan di sana? Saya diajak oleh hamba Tuhan ini, Pak Michael, Pak Ruth Plummer, karena mereka punya jaringan. Kami dimasukkan ke ruangan yang namanya executive leaders. Wih, saudara-saudara, kami merasa luar biasa ini masuk di executive leader. Ada ruangannya sendiri. Ketemu dengan, waktu itu belum tahu itu siapa Pak Jack Haynes, siapa Ian Zerna. Tapi waktu itu kami salaman, disapa. Ada satu yang membedakan antara pertemuan di sana dengan pertemuan yang di sini. Kalau ketemu di sana itu orang memberikan dorongan, tepuk pundaknya, kami senang ketemu dengan Anda, saya percaya Tuhan akan terus bekerja, kami berdoa. Jadi nilai plus yang diberikan, support, bukan katakan, ngapain kamu datang sini? Oh dari Indonesia ngapain jauh-jauh datang ke Hillsong Conference? Tidak ada kalimat itu, saudara-saudara. Suasana atmosfer positif yang membuat kami akhirnya sengaja rupanya, Pak Michael sengaja mempertemukan kami dengan orang-orang yang luar biasa. Hal yang sama dilakukan oleh Pak Jack Haynes kepada saya. Saya bilang, Paulus, saya mau ajak kamu ke Amerika. Kamu harus ketemu Pastor Larry. Saya tidak tahu waktu itu, tapi saya sudah menduga-duga pasti ada maksud di balik itu. Benar, saudara-saudara. Dia bayari 2 kali, dia bayari, saya dengan istri. Dia bayari semuanya, hotel semua dia bayari, tiket. Dan ternyata pertemuan yang berikutnya, Paulus kamu sudah tahu, saya yakin kamu menggantikan saya. Saya akan mundur menjadi pemimpin untuk Asia Tenggara dan Oseania, kamu yang menggantikan. Jadi saudara-saudara, saya tahu ini orang-orang ini, dia pengen melihat saya maju. Spirit itu juga yang saya mau belajar dan saya mau menerapkan, saya senang melihat orang maju. Saya senang melihat orang berhasil. Amin, amin, haleluya. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 66 900 30525. Sekali lagi, 66 900 30525. Atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, bikin hidup lebih baik.